warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Tasari Fudanti Tunulingga, NIM 18030603. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang teknologi pengolahan limbah jagung sebagai pakan ternak ruminansia. Peningkatan populasi ternak secara umum harus diimbangi dengan penyediaan dan pemberian pakan yang memadai, baik dalam kuantitas, kualitas, maupun kelangsungan. Pakan ruminansia umumnya terdiri dari hijauan dan konsentrat. Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai akibat pesatnya perkembangan pembangunan, pemukiman, dan industri menyebabkan ketersediaan lahan untuk tanaman hijauan pakan secara otomatis semakin berkurang. Jenis-jenis limbah jagung yang potensial untuk pakan ternak dan hasil sampingannya. Berdasarkan artikel yang ditulis, ada beberapa istilah lokal Indonesia atau daerah untuk berbagai macam limbah tanaman jagung atau hasil sampingan industri berbasis bahan dasar jagung. Istilah-istilah ini perlu diketahui agar tidak terjadi kesalahan dalam penyusunan ransum atau pakan konsentrat untuk ruminansia. Beberapa istilah penting tersebut adalah tebon jagung. 1. Tebon jagung adalah seluruh tanaman jagung termasuk batang, daun, dan buah jagung muda yang umumnya dipanen pada umur tanaman 45-65 hari. Ada pula yang menyebut tebon jagung tanpa memasukkan jagung muda ke dalamnya. Biasanya petani jagung seperti ini bekerja sama dengan peternak besar. Petani hanya menanam jagung sebagai hijauan dan pada umur tertentu atau masih dalam tahap baru berbuah atau tahap buah muda, seluruh tanaman jagung dipangkas dan dicacah untuk diberikan langsung ke ternak atau dimasukkan ke dalam tempat tertutup untuk dibuat silase. 2. Jerami jagung adalah bagian batang dan daun jagung yang telah dibiarkan mengering di ladang dan dipanen ketika tongkol jagung dipetik. Jerami jagung seperti ini banyak diperoleh di daerah sentral tanaman jagung yang ditunjukkan untuk menghasilkan jagung bibit atau jagung untuk keperluan industri pakan, bukan untuk dikonsumsi sebagai sayur. 3. Kulit buah jagung adalah kulit luar buah jagung yang biasanya dibuang. Kulit jagung manis sangat potensial untuk dijadikan silase karena kadar gulanya cukup tinggi. 4. Tongkol jagung adalah limbah yang diperoleh ketika biji jagung dirontokkan dari buahnya. Akan diperoleh jagung pipilan sebagai produk utamanya dan sisa buah yang disebut tongkol atau janggel. Selain limbah tanaman jagung, hasil samping dari industri jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pakan ternak. Industri berbasis bahan dasar biji jagung di Indonesia masih terbatas hingga limbah industri yang dihasilkan juga terbatas. Sedangkan di luar negeri, hasil samping industri jagung semacam ini lebih beragam tergantung dari sistem penggilingan dan proses dalam industri tersebut. Istilah hasil atau produk sampingan industri ini masih dalam bahasa asing, tetapi beberapa produk seperti CGM, DDGS sudah diimpor ke Indonesia dan sudah mulai digunakan untuk bahan pakan konsentrat ruminansia ataupun pakan unggas. Hasil samping dari industri berbasis jagung di Indonesia adalah 1. Tumpi adalah hasil samping yang dihasilkan pada saat pemimpilan atau perontokan biji jagung selain tongkol dan merupakan bagian pangkal dari biji jagung. Tumpi bersifat kampa. 2. Homini atau empok adalah hasil samping dari industri jagung. Semolina yaitu hasil samping dari penggilingan jagung secara kering. Terdiri dari grim yang sudah diekstrak minyak, ekspon, dan kulit luar yang masih menempel pada praksi ini. Beberapa teknologi yang dapat digunakan dalam pengolahan limbah jagung. 1. Pembuatan hai. Teknik pembuatan hai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan pengeringan secara alami atau menggunakan mesin pengering. Pengeringan secara alami dengan menjemur di bawah terik sinar matahari langsung atau diangin-anginkan di kolong rumah, di bawah pohon, gudang, dan lain-lain. Pembuatan silase. Limbah jagung yang dapat dibuat silase adalah seluruh tanaman termasuk buah mudanya atau buah yang hampir matang atau limbah yang berupa tanaman jagung setelah buah dipanen dan kulit jagung. 3. Fermentasi. Proses fermentasi juga telah dilakukan terhadap limbah tanaman jagung.
menggunakan peratus Plagiaulus untuk fermentasi jerami jagung. Jamur peratus merupakan jamur pembusuk putih. Jamur ini dapat mengeluarkan enzim-enzim pemecah selulosa dan lignin sehingga pencernaan bahan kering jerami jagung akan meningkat. 4. Pembuatan biskuit. Limbah jagung juga dapat dijadikan biskuit pakan ternak ruminansia. Biskuit merupakan salah satu bentuk pakan yang menggunakan teknik proses pemanasan dan penekanan untuk memperkecilkan ukuran dan memadatkan bahan agar mudah penanganan, awet, dan tahan disimpan. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.